Oke, lanjut lagi. Daily code challenge-nya daily code. Sekarang nambahnya problemnya itu number of good pairs. Jadi dikasih array integer nums, balikin jumlah total dari good pairs. Nah, good pairs ini apa? Sebuah pasangan atau sebuah pasangan disebut good itu kalau misalnya sebuah pasangan IJ disebut good kalau misalnya nums pada indeks ke I itu sama dengan nums pada indeks ke J dan I-nya kurang dari J gitu. Nah, paling gampang lihat contoh. Misal kita punya nums-nya itu 123, 113. Outputnya 4. Dari mana? Dia bilang ada 4 pasang good pairs. Ini pakai zero index, jadi contohnya 0 sama 3. Indeks 0 sama 0, 1, 2, 3. Ini kan sama-sama 1 kan? Nums I sama dengan nums ke J, di mana I-nya kurang dari J. Di mana 0 kurang dari J, nums ke I-nya, nums ke 0 ini sama dengan nums ke J. Nah, itu disebut satu good pair gitu kan. Nah, terus 0,4, ini sama ini. Ya kan? 3 sama 4. Ini sama ini. 2 sama 5. Ini sama ini. Nah, gitu. Bayang ya. Nah, gimana cara selesainya? Nah, ini sebenarnya ada di hintnya ya. Ini dibantu, ada hintnya. Oke, kita lihat aja deh. Nah, kata dia gini, hitung berapa banyak how many times each number appears, berapa kali sih kemunculan angka di dalam nums-nya itu, ada berapa banyak dia muncul gitu ya, untuk setiap angka. Kalau misalnya sebuah angka gitu ya, muncul 6 n kali gitu ya, bukan 6, maka good pairs yang bisa dibuat dari angka tersebut adalah rumusnya n dikali n-1 bagi 2. Nah, ini ntar gue jelasin gitu ya dari mananya, tapi sekarang kita coba ini ya, ikutin rumusnya aja. Berarti kita perlu tahu kan, cari tahu. Kita perlu tahu untuk setiap angka di dalam nums, berapa kali dia muncul, ya kan? Nah, berarti apa? Kita nyimpannya pakai apa? Tipe data apa? Pakai tipe data bisa pakai paling gampang dictionary ya atau hashmap ya. Oke, contoh gini kan berarti satu muncul 3 kali ya kan, dua muncul 1 kali, tiga muncul 2 kali gitu. Udah tinggal nanti untuk setiap angkanya ini dicari aja dengan rumus yang tadi ini gitu berapa dan itulah yang akan jadi hasil dari good pair kita gitu. Nah, jadi apa istilahnya buat map untuk simpan kemunculan dari angka di dalam input nums, ya kan? Buat map untuk simpan kemunculan dari angka di dalam input nums. Terus untuk setiap angka di pada step satu ini, hitung berapa n dikali n min 1 bagi 2-nya gitu kan. Jumlah total dari step nomor 2 gitu. Nah itu, kurang lebih gitu sih. Oke, kalau gitu kita bikin dulu. Setelah count sama dengan empty dictionary awalnya ya kan. Berarti for n in nums, kalau misalnya n in count, kalau misalnya count ini udah mengandung kunci atau key dari n, berarti kita update aja nilainya ya kan. Kalau enggak berarti init inisiasi di map ini untuk key n awalnya satu dong, berarti ketemu nih gitu kan. Iya nggak sih? Gitu. Nah, terus berarti kita udah punya nih sampai sini kita udah punya array-nya array lagi. Nah, hash map-nya kayak gini kan, satu soal tiga tadi, dua, satu, tiga, dua kayak gitu. Nah, ya udah kita tinggal loop through aja nih untuk setiap key-nya, untuk setiap angka yang sebagai key di sini. Nanti kita masukin rumus yang ini tadi. Nah, dari n-nya tersebut gitu. Jadi dan kita total aja hasil perhitungannya. Jadi maksudnya gitu kita perlu ada variabel misalnya result gitu ya, awalnya 0. Berarti for key untuk setiap key di dalam dictionary, gue pengen tahu good pair gitu lah ya. Sama dengan masukin rumusnya gitu. Berarti count atau n deh biar enak bacanya ya. N-nya berarti kan count pada key, ya kan?
count pada key. Oke, redundant. Berarti tinggal translate aja ya, bukan translate ya, tinggal samain aja rumusnya di sini sama dengan n minus 1 bagi 2 gitu. Trace dijumlahin ya dari good pair ini gitu. Udah deh, tinggal return trace-nya gitu kan. Ya nggak? Jadi misalnya key-nya itu, misal gue punya tadi dictionary kayak gini ya, si count-nya itu 1, 3 biji ya kan. Berarti ketika key-nya itu adalah 1, gue ngambil n-nya berapa nih? Dari key 1 ini, oh ada 3. Ya udah gue masukin rumus good pair ini. Berarti 3 dikali 3 kurang 1, 2, ya kan? Bagi 2. Nah itulah jumlah good pair-nya. Gitu. Oke, kita coba jalanin. Bener nggak? Bener ya, kita ngikutin sesuai yang di hint sih. Oke, nah sedikit analisis. Nah, gimana time complexity-nya? Time complexity-nya apa nih? Kita ngelup terus semua angka di dalam nums gitu. Yang misalnya asumsinya sebanyak n gitu ya, n buah angka dalam nums berarti ini on, time complexity-nya on, space complexity-nya karena kita untuk setiap angka kita taruh di dalam dictionary count ini maka juga on juga gitu. Linear. Nah, itu bagian codingnya. Nah, sekarang gue bakal jelasin bagian kenapa ini rumus ini dari mana gitu. Karena yang ini sebenarnya agak lebih matematik ya. Oke, kita ke situ dulu. Gue pause sebentar. Oke, lanjut. Sekarang, kenapa misalnya dari mana rumus tadi ya? Misalnya gue pengen nyari good pair gitu ya, pasangan antara nyari nyari kemungkinan pasangan antara suatu angka misalnya tadi ya. Gue punya n-nya gambar misal n-nya sama dengan 3 gitu ya. Yang angka satu kan tadi ada 3 ya. Contoh inputnya itu tadi. Nah, jadi gue punya 3 buah angka satu. Kenapa rumusnya itu kayak gini? Pasangan gitu ya. N dikali n min satu ini bagi 2 gitu. Dari mana? Nah, jadi gini dari mananya. Ini pakai yang namanya itu kombinatorik ya. Bentar ya, gue geser bentar. Nah, lu bayangin, lu punya dua ini nih, dua spot gitu ya. Dan kita nyari pasangan nih. Berarti kita nyari angka yang kita mau taruh di dua lokasi ini gitu. Ya kan? Nah, jadi ketika awal pertama nih, ketika lu milih, oh gue mau masukin pertama kali di posisi pertama sini. Itu ada berapa kemungkinan angka yang bisa lu taruh di situ? N buah kan? Lu bisa naruh sebanyak eh, N, N angka dari sini kan? Bisa satu yang di sini, bisa satu yang di sini, atau bisa satu yang di sini. Ada berapa banyak pilihan yang lu bisa pilih? Ada 3 atau N gitu kan. Karena N-nya 3, contoh yang ini ya gitu. Nah, makanya di sini pertama posisinya N. Terus, gue bisa pasangin, misalnya gue udah pilih nih, gue udah milih N yang pertama, ada kemungkinan N angka yang bisa gue pilih. Dan gue nggak mau milih angka yang udah dipilih dong di posisi berikutnya gitu kan. Gue nggak pengen di posisi pertama gue pasangin dengan ini juga di posisi pertama, nggak kayak gitu. Tapi gue pengen pakai angka satu di posisi lain. Makanya di sini N-1. Kenapa -1? Karena satu angka ini udah dipakai di sebelumnya gitu, di tempat sebelumnya gitu. Itu kenapa -1 gitu. Nah, ini rumus kombinatorik gitu ya. Jadi, untuk menempati dua posisi ini yang nyari pasangan dua angka ini, kita bisa kita bisa hitungnya kayak gini gitu. Ada eh, n kali n-1 gitu. Contoh, ya kan? Ini biar bisa kita tahu bedanya, gue kasih indeks deh. Misalnya, aduh, pencet lagi. Ini satu di posisi indeks ke nol, satu satu di posisi indeks ke satu dan satu di indeks posisi kedua gitu. Nah, biar kelihatan contoh kita generate ya. Jadi contohnya ini ya.
Satu di indeks posisi ke nol, gue pasangin nama yang di posisi ke satu, ya kan? Satu yang di posisi indeks ke nol, gue bisa pasangin lagi dengan yang indeks kedua gitu. Terus, satu di posisi indeks ke satu, gue bisa pasangin dengan satu dengan di posisi indeks kedua gitu. Nah, ini tiga kan. Tapi bisa juga karena ini pasangan, gue nyari pasangan kombinasi pasangan, bisa juga sebaliknya dong, bener nggak? Untuk setiap kemungkinan di sini, gue bisa jadi ini tuh sebagai kombinasi barunya yang posisinya dipisah gitu loh. Jadi maksudnya satu di posisi indeks satu gue bisa pasangin dengan satu di indeks posisi ke nol. Satu di indeks posisi kedua gue bisa pasangin dengan nol. Satu di posisi indeks kedua gue bisa pasangin dengan indeks satu gitu. Ini kayak kebalikannya sini, sini sama sini gitu. Nah, iya kan? Bisa kayak gitu kan? Nah, makanya ini kita bagi dua gitu. Makanya di rumusnya itu ada bagi dua. Buat apa? Buat mengeliminasi untuk setiap pair yang kita udah buat ini, kita eliminasi kebalikannya gitu. Jadi untuk setiap pasangan A, B, kita mau eliminasi B, A gitu. Karena ini kita anggap sama gitu. Masuk akal nggak gitu? Jadi kenapa di rumusnya itu N kali N min satu dibagi 2 gitu. Karena kita mau mengeliminasi, kita mau nggak masukin, nge-include pasangan dari pasangan kebalikannya ini gitu. Nah, itulah kenapa rumusnya seperti itu, ada bagi duanya. Oke.